maka kamu sebenarnya sedang teguh di dalam meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi haqiqah tubayyinu tariqak. Dan cara seperti ini hakikat keteguhan di dalam mengerjakan segala yang terkesan sulit. Ini akan memperjelas jalanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak semua orang itu kan bisa dekat sama sosok yang kedudukannya tinggi. Tidak semua orang bisa dekat sama presiden misalnya. Tidak bisa. Harus tes dulu. Orang jadi pas pampres saja tesnya tidak karu-karuan. Tes ini, tes itu. Tes kelayakan sebagai pendampingnya presiden, penjaganya presiden. Pengawalnya aja tesnya panjang. Untuk dekat aja panjang, apalagi untuk meraih cintanya presiden misalnya, sampai presiden suka. Wah, bukan hal yang mudah. Apalagi orang ketika pengen dekat sama Allah, ketika seorang pengen meraih mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang itu teguh, Masya Allah, salat 5 waktu itu betul-betul dijaga. Meskipun terkadang sulit, mungkin lagi repot-repotnya, mungkin lagi capek, mungkin lagi tidur, tapi bangun untuk sholat. Atau begitu juga puasa. Maka ketahuilah kalau kamu seperti itu, maka kamu sedang proses untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah itu menggerakkan hati seorang hamba untuk teguh di dalam kesulitan. Jadi sabar itu kan ada dua, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini sabar di kedua-duanya. Ketaatan juga perlu kesabaran. Nah, ketika seorang hamba itu ternyata kok mampu menjalankan hal yang terkesan berat itu di mata-mata manusia secara umum, maka ketahuilah itu proses untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memberikan cintanya kepada hamba tersebut. Akan tapi kata beliau, walakin man amatatul ghaflah. Tapi memang kalau orang itu yang sudah dimatikan hatinya dengan kelalaian, jauh dari Allah, maka ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya itu tidak menegur dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rata-rata orang itu kembali kepada Allah kapan? Ketika diuji. Banyak saya itu dapat cerita ya, orang-orang sampai tua diuji sama anaknya, misalnya ada anaknya yang gini, ada anaknya yang gitu, bingung, baru nyari sama Allah. Dia menyadari ternyata semua yang saya upayakan selama ini itu gak ada artinya, karena semua itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Waliyatubillah min dzalik. Saya itu dapat cerita ada orang sukses sekali, muslim, tapi pada ujungnya salah satu dari anaknya itu murtad. Wah, itu luar biasa. Akhirnya bingung. Baru kemudian itu titik baliknya menuju kepada Allah SWT. Ternyata selama ini yang diupayakan nol besar, tidak ada artinya. Kalau ternyata tidak dekat sama Allah. Seperti ya, li'anal mar'ah annakisal akal yamutu waladuha wa yatatahak. Seperti seorang perempuan yang anaknya baru saja meninggal, tapi dia tertawa dengan meninggalnya anaknya tadi itu. Nah, ini kan berarti kan ada yang tidak beres. Yo, anaknya meninggal kok malah ketawa. Ini tidak beres. Begitu juga ketika dirimu, kata beliau, dirimu tuh sama Allah dijauhkan dengan cara meninggalkan sholat malam, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa. Tapi dirimu tuh tidak merasakan ada yang kurang sedikit pun. Wah, itu bahaya. Jadi meninggalkan amal tapi merasa tidak ada yang kurang, itu bahaya. Meninggalkan sholat biasa, meninggalkan puasa biasa, bantah orang tua misalnya biasa, enteng, tidak ada rasa sakit. Meninggalkan majelis taklim biasa, tidak ada merasa kurang sedikit pun. Wah, ini berarti indikasi bahaya ini. Jangan-jangan hatinya sudah mulai lemah. Kalau ini lama-lama mati, bahaya. Waliyatubillah min dzalik. Wa ma dzalik, kata beliau, tidaklah terjadi seperti itu. Jadi tidak sholat, tidak puasa, tapi tidak merasa kurang gitu loh. Tidak merasa ada yang kurang.
Tidaklah itu terjadi, kata beliau, kecuali karena memang kelalaian itu telah mematikan hatimu. Karena kata beliau, li'anal hayy yu'limuhu naqrul ibrah. Karena kalau orang itu masih hidup, disuntik itu ada rasanya enggak? Meskipun enggak sakit, tapi ada rasanya enggak? Ada. Meskipun cuma jarum sekecil itu kan, tapi kena kerasa paling enggak nyelekit gitu. Satu jarum aja apa? Kerasa. Kalau orang hidup. Walau quti'al mayyit bisuyuf lam yata'allam. Tapi kalau jenazah dipotong sedikit-sedikit, enggak ada rasanya. Kenapa? Karena mati. Nah, hati juga seperti itu. Ketika hati itu hidup, ada yang kurang sedikit pun, merasa mengecewakan Allah sedikit pun, itu gelisah. Ya Allah, tidak seharusnya saya kayak gitu. Saya ini sudah dikasih segalanya, masa Allah saya kecewakan? Itu berarti hatinya masih hidup. Nah, sehingga kalau kita merasakan adanya kegelisahan, kesumpekan, itu hal yang positif. Maksudnya kegelisahan setelah tergelincir maksiat ya, itu hal yang positif. Berarti itu yang mengangkat kita untuk minta maaf kembali kepada Allah SWT. Yang berbahaya itu justru yang loss. Minum-minuman, tidak ada tidak ada perasaan apapun gitu loh. Tidak sholat segala macam, membantah sama orang tua, hal yang enteng. Wah, itu bahaya. Fa anta hina idzin mayitul qalb. Kalau kamu seperti itu, kata beliau, maka hatimu itu sudah mati. Kadang orang hatinya mati tapi tidak merasa kalau hatinya mati. Kadang kayak gitu. Maka apa yang beliau anjurkan? Fajlis majlisal hikmah. Maka supaya selamat sampai nanti kamu mati, selamat dunia akhirat, duduklah di dalam majelis yang penuh hikmah, majelis ilmu. Kenapa? Karena terhembus di dalam majelis tersebut hembusan-hembusan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak harus duduk di majelis taklim seperti itu, kata beliau. Beliau lebih mempermudah, itu bisa kamu dapatkan di jalan, ketemu sama orang, misalnya ketemu sama orang yang soleh, kemudian mendapat nasihat yang inspiratif. Ya apa sih yang betul itu, jalan yang betul itu seperti apa di rumahmu, kemudian di tempat-tempat daripada ilmu. Fala yafutkal majlis, maka jangan sampai kamu itu tertinggal daripada majelis taklim. Walau kunta ala ma'siyah, meskipun kamu itu bermaksiat. Wah, saya maksiat, terus ndak wis sungkan wis. Itu keliru. Itu berarti apa? Itu ibarat orang kesandung terus disurung lagi tambah nyosop. Jadi kesandung maksiat, ndak hadir majelis taklim, tambah nemen lagi. Bukan, ndak boleh kayak gitu. Fala takul, ini kata beliau ya, maka jangan kamu katakan mal faedah fi huduril majlis wa ana aksi. Apa faedahnya saya hadir majelis? Saya sendiri maksiat tadi. Ndak boleh kayak gitu. Tetap usaha lagi bangkit, menggagahkan apa? Jiwa. Wala aqdiru ala tarkil maksiyah. Saya tidak bisa meninggalkan maksiat. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh pesimis. Bal ala rami an yarmiya fa in lam ya'khud al-yawm ya'khud gadan. Akan tapi bagi kita itu selalu berusaha memperbaiki diri. Seperti orang yang belajar memanah. Mungkin pertama tidak tepat sasarannya, tapi terus dipanah. Nanti suatu ketika panah tersebut akan kena tepat pada sasaran. Nah, orang hadir di majelis ilmu itu niatnya secara selain mencari ilmu, itu minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kasih sayangnya, pandangannya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah didapatkan di majelis pertama, mungkin kedua sudah dapat, mungkin ketiga, mungkin keempat. Karena majelis ilmu itu cara di antara cara terbesar untuk meraih perhatian kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukti bahwasanya kita tuh pengen bagus. Bukti kalau kita tuh pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah tahu hambanya itu pengen dekat, ya Allah dekatkan hamba tadi itu. Kalau enggak, ya Allah sia-siakan, telantarkan, mau apa, mau di mana, mau berbuat apa, tidak peduli Allah. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak, dan Allah itu fa'alul lima yurid, maha menghendaki apa yang Allah mau, yang ini didekatkan, yang ini dijauhkan, dan segala macam. Dan kita didekatkannya.
Kemudian beliau mengatakan, "I'lam ya hadza, ketahuilah wahai orang, iya kawal maksiyah, hati-hati loh ya, jangan meremehkan maksiat." Kenapa? Karena kata beliau, ruginya itu dunia akhirat. Bukan cuma akhirat saja, dunia akhirat. Fakot takunu sababan li tawaqqufi rizq, karena maksiat itu ada kalanya ya penyebab penyempit daripada apa? Saluran rizki. Nah, jadi orang yang harusnya mendapatkan rizki yang banyak, tapi ternyata bermaksiat, atau justru yang lebih parah lagi, maksiatnya itu dalam pengambilan rizki. Misalnya apa? Menipu, mencuri, berbohong. Wah, tambah parah lagi. Jadi kalau ternyata rizki tadi itu menyempit, pertama kita introspeksi. Waduh, ini ada yang salah ini. Ini ada yang salah. Dan perlu untuk kita pahami, ketika seorang sempat dipersulit rizkinya sama Allah, ternyata karena dia koreksi, karena dosa yang dia perbuat. Demi Allah itu jauh lebih bagus dibanding orang yang bermaksiat tapi rizkinya justru dilancarkan sama Allah SWT. Kenapa? Yang pertama itu ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Lu, stop. Tidak boleh kayak gitu. Yang betul harusnya kayak gini. Jangan kayak gitu. Seakan-akan seperti itu. Sehingga orang tadi itu, oh iya ya Allah, tidak boleh saya ini. Akhirnya dirubah. Tapi yang satu ini, sehingga ada pertanyaan, loh ini kenapa ya kok masih sholat tidak pernah, tapi rezeki apa? Lancar luar biasa. Loh, bahaya nih. Bahaya. Justru ini orang yang tidak dipedulikan sama Allah. Bahkan ada kalanya Allah perlancar rezekinya dari itu supaya tambah pedih nanti azabnya di akhirat. Dia menganggap itu keberkahan. Wah, berkah nih, berkah. Saya tidak usah sholat, yang penting baik sama manusia, kadang kan gitu ya. Yang penting kita tuh baik sama manusia. Sholat tuh urusan nanti. Loh, gagal paham nih, gagal paham. Justru wali itu semakin kencang sholatnya. Kenapa? Karena semakin cinta sama Allah. Kalau kayak gitu, tobat ya. Fatlub minallah tobat, mintalah tobat sama Allah. Fa'in kubilat, kalau tobatmu diterima, wah kamu beruntung. Tapi kalau ternyata tetap keadaannya, kondisinya kayak gitu, tetap ibarat selang itu diikat pakai tali, akhirnya sudah apa? Sedikit yang keluar. Fastaghits billah, maka menangislah kamu, menghadaplah kamu, minta tolong sama Allah dan katakan, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya itu telah berbuat zalim. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau kamu tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami betul-betul adalah orang yang merugi ya Allah. Sudah tergelincir, tidak dimaafkan, tidak disayangi, wah betul-betul rugi ya Allah. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sanah walam yaqra baban lillahi qad. Nah, jangan sampai kamu tuh menjadi orang yang usianya sudah 40 tahun tapi sekalipun tidak pernah mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Wah, tidak boleh. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu, wa aktsaru man yakhafu alaik su'ul khatimah wal iyadu billahi ta'ala. Kalau kayak gitu, yang ditakutkan nanti apa? Su'ul khatimah. Karena orang itu udah ada yang tahu ya. Su'ul khatimah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan su'ul khatimah. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Bisa babi idfa'i jamratul iman bisa wadil isyan. Karena itu ibarat dengan sebab padamnya batu bara yang menyala daripada keimananmu dengan gelapnya maksiat. Jadi ibaratnya kalau ada arang itu masih panas-panasnya kan merah ya. Itu imannya kencang itu. Diambilkan air diciprati. Ces ya. Kena sedikit tapi masih nyala sedikit. Maksiat lagi, disiram air lagi. Disiram air lagi. Apa yang terjadi lama-lama? Mati, padam. Nah, kalau sudah padam, sul khatimah, waliyadzubillah min dzalik. Wa hiya adzanb ala dzanb. Jadi dosa di atasnya dosa tadi itu. Ya, sudah maksiat, kemudian tidak mau kembali sama Allah. Sehingga hati tadi itu menjadi gelap, menjadi hitam sebelum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa ya masing-masing minta